A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahdan, lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib i'tiqad, wajib imankan atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala. Ingat ya, wajib hukum akli. Dan wajib i'tiqad bahwa lawannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala. Dan wajiblah i'tiqad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala itu yaitu satu jua. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 akaid, 41 simpulan iman. Setelah dipelajari 41 ini, maka wajib pula lah atas tiap-tiap mukallaf, kita inilah hadir ya, wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan lagi dengan 9 akaid ini. Setelah renung-renungkan, jadi kalau atuk sama cucu cakep, mau pergi cucu ya, tunggu dulu. Ini ada 9 lagi mesti kau tahu. Apa lagi itu? Mesti kau mesti tahu, ini wajib perluahin. Setelah direnungkan, yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus satu, jadi 41 kan. Dan pikir dulu, renungkan dulu. Dan dalam ilmu tauhid kita suruh berpikir, akal kasih berpikir untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Nah, tulisan kalau kamu mau macam mana supaya hidup itu semuanya apa kita lihat, apa kita dengar, apa kita makan, ingat semua dari Allah Ta'ala itu. Dibiasakan latihan terus sampai sekarang, latihan terus, gitu ya. Hasilnya apa sama kita? Ini juga disampaikan, nggak diamalkan, coba aja, capek-capek cerita aja. Itu dalam rangka mendekatkan diri sama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala punya semuanya nih kan. Kalau sudah dekat, apa kita ragukan lagi? Itu aja masalahnya. Karena belum datang yakin kan. Belum datang yakin. Kalau sudah yakin Allah Maha Kaya, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Kuasa, semuanya itu, maka mustahilah lawan yang itu. Apa masalah yang kita hadapin? Nah, bilanglah sekarang. Tinggal pilih aja 20 sifat tuh, yang mana? Padahal satu aja pun, kalau kita imankan tasdik benar-benar di hati, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Cukup, satu aja pun. Cukup dalam masalah apa? Apa aja? Apa yang sedang kau hadapi sekarang? Apa yang kau pegang umpamanya di 20 sifat itu, yang mana kau pegang kuat? Alim, Allah Maha Mengetahui. Itu satu pegang, kuat loh. Pasti, nggak ragu nih ya. Karena ilmu tauhid nggak boleh sompel sedikit pun. 99,9% nggak laku, 100%. Itulah jazam yang putus tuh. Itu 100%. Jadi kalau sudah aman isi mujar ya. Yang dipegangnya alim, Allah Maha Mengetahui. Nah, ada masalah sama kau. Allah tak tahu kok. Gitu jadinya kan. Apa Allah tak nggak tahu? Tahu. Itu mungkin Sayyidina Ali. Apa nggak kepengen kalian dengar cerita? Jangan dengar cerita aja. Sampai Allah Ta'ala manggil malaikat Jibril, ganti itu Sayyidina Ali itu. Kenapa ya Allah? Ku kasih dia pas-pasan, sanggup dia ngasih semua orang. Nah, coba kita belajar dari kecil-kecil. Coba amalkan ini. Dia ku kasih pas-pasan untuk nafkahnya, sanggup dia ngasih semua orang. Malu aku kata Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Maha Kaya, Maha Mengatakan ganti, turun dia bilang ganti. Nggak pengen kayak gitu, Herman. Kalau nggak kita coba, nggak dapat kita ini. Bukan cerita dongeng yang saya ceritakan itu, udah dialami duluan. Mesti berani. Makanya kalau satu riwayat cerita riwayat itu jangan berhenti di ceritanya, jangan berhenti riwayatnya ya. Jadi untuk dekatkan paham, kita umpamakan aja lah pahala itu duit di sana, supaya mudah. Duit 10.000, utang 1 miliar, masuk neraka atau surga ini? Neraka lah ya. Tapi begitu pun dia perkara Allah Ta'ala mengetahui tadi, kau aja kan. Karena kan mujar sini bilang mengetahui kan. Yang lain dosa akhirat inilah ya. Mujar aja supaya duduk betul-betul mengetahui di hati, Pak. Jadi
ketika lah orang yang pahalanya cuma 10.000 tadi buat neraka lah dia kan, nanti orang yang masuk neraka ini nggak ada yang merungut, nggak ada yang protes, nggak ada yang berusaha ta'ala. Belum ada pernah saya baca hadis Rasul merungut mukanya nggak terima, nggak ada. Karena pengadilan itu betul-betul adil, betul-betul adil. Apa lagi proses? Apa yang mau salah kan kau sendiri yang buat. Suruh minta nggak kau minta, suruh kejarkan akhirat dunia kau kejar, nah itu kan. Karena protes. Jadi waktu dia digiring malaikat masuk neraka, ada orang mundar mandir, mukanya kusut kali. Kenapa kau kata? Aku dulu kan kata Nabi, kalau timbangan kita sama, pahala dan dosa sama, masuk surga kekal selama-lamanya. Jadi apa? Aku kurang 10.000 aja gitu. Pasti makan aku. Nah, ngerti kalian ya? Oh iya itu, nah ya. Yang masuk neraka orang 10.000 dia kan, pahalanya 10.000. Ngerti nggak kalian cerita ini? Tapi capek aja, nanti kalian nggak ngerti pula. Kasihnya. Waktu dia ngasih itu Allah lihat nggak itu? Tahu kan? Udahlah jelas masuk neraka cuma 10.000, sanggup dan nolong lah, biarlah. Orang aku udah masuk neraka, nggak usah kau tanya. Tahu nggak? Kau tinggal nyari 10.000, udah ambil aja sama kau lah. Sama aku nggak ada gunanya ini ya kan? Apa kita masukkan dua-duanya ke surga? Udah? Yang paham, alhamdulillah. Nggak paham, tahankanlah ya. Kenapa itu dibuka lebar-lebar? Kalau nggak paham tanya. Udah dua contoh. Serina Ali sama itu tadi. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, semua dia Maha. Jadi bunyi terpegang yang Maha mengetahui itu aja dah cukup. Izin Ustaz. Dari mana bisa yang mengasih dia udah tahu masukkan neraka, dikasih uang 10.000? Dari mana sebab dan musababnya dia masuk surga? Karena nolong orang sampai segitu ketatnya udah masuk neraka, bisa sanggup dan nolong orang untuk apa? Aku lah 10.000 nih. Kalau sama orang kan manfaat kan? Iya. Sama dia itu nggak ada manfaat apa-apa. Banyak di kelakuan kita sehari-hari sama kita nggak ada gunanya. Tapi semua orang ada. Kenapa nggak kita lakukan? Ini pertanyaan si Mujar. Satu yang kita pegang dari cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhir. Allah Maha mengetahui. Apalagi yang Mbak pegang? Terserah masing-masing. Allah tahu kok. Gak ada duit, Allah tahu. Apalagi? Kau pengen nambah lagi, Allah tahu. Cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat. Itu yang di anggota DPR itu semuanya itu nggak bersifat 20 itu. Kalau bersifat 20 nggak ada yang korupsi kok. Allah tahu. Berani dia buat? Bisa. Allah tahu nih. Nah, gimana? Makanya bilang satu aja cukup modal kita. Tapi nggak boleh 1, 20 fardu ain mengetahuinya. Nggak 1. Yang mana lagi? Coba lah. Yang enak kalau kalian bertanya, itu enggak, kalau kita bertanya jawaban itu menjadi milik kita. Itu rahasianya. Jangan diam aja. Sampai kata Nabi, keluarga bertanya itu udah orang sombong. Nggak tahu nggak mau tanya. Diam aja. Orang Melayu betul lah, kentang diam aja. Kasih syukur, nggak kasih sudah. Isla-ilah. Senyap ya kan. Maka terkadang padahal ngaji ini rahasianya menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin. Ngaji ya, kalau nggak ngaji nggak dapat. Bahkan nanti di belakang saya ngatai pula itu, Ustaz kan ngomong aja bandi ya. Ngerasakan, itu nggak akan dapat ilmu lah itu dah, nggak dapat. Kecuali saya sampaikan salah. Kalau salah protes lah. Apa Heri? Dari mana kok nggak bisa dapat ilmu itu? Dari segi yang mana? Yang mana? Yang Ustaz tadi menyampaikan itu disampaikan, dia nggak bertanya. Dia nggak tahu, nggak mau bertanya. Nabi yang bilang, saya nyampein kata Rasul. Orang nggak tahu dan dia tidak bertanya, itu ciri-ciri orang sombong. Nggak tahu, nggak mau bertanya. Orang sombong lah. Dia pakai pepatah anak sekarang. Mau lu bertanya, sesat di jalan itu pepatah dulu. Sekarang itu barang itu.
Mau lu bertanya? Apa ini? Ya, jawablah. Anak sekarang mau lu bertanya? Yang jalan. Jumpa di alamannya? Nggak ada. Habis minyak mogok nyorong. Jadi Ustaz, hakikat yakin itu sebenarnya gimana? Soalnya begini, karena kita tuh gimana cara bisa gitu tuh lebih yakin gitu, maksudnya dalam praktek itu gimana caranya? Karena sering gitu ya sampaikan guru, belum 100% sekarang kita merasakan dalam diri kita lebih yakin. Tapi gimana tuh sebenarnya itu yakin itu sebenarnya gitu? Kan bukan ucapan aja gitu kan, maksudnya hati gitu. Hati dan perbuatan. 3 baru selesai ya. Jadi ini kita belajar tauhid ini untuk datangkan yakin lah ini. Makanya belajar betul-betul jangan kemana-mana. Betul-betul belajar. Kalau kita melalak sana kemari, ya nggak dapat. Sampai nanti duduk kaji ini, saya puncak langsung saya kasih tahu bahwasanya tidak kita melihat sesuatu tidak menjadikan sesuatu. Nah itu udah duduk lah itu. Ini selama ini belum jongkok masih. Kalau jongkok apa yang keluar? Kau jawab sendiri aja. Cemana lah. Ustaz itu kan pandai ngomong aja. Setelah saya bilang, hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Nikmat pula, enak aja belum kurasakan katanya. Salah siapa? Salah ilmu apa dia sendiri? Kita ini kalau dibandingkan kehidupan para sahabat, para wali itu, aduh, nggak ada apa-apanya kita ini. Nggak ada apa-apanya. Mana pernah mikirkan susah mana mau mengaduk sana kemari. Inilah ketentuan Allah Ta'ala itu. Kan bisa kita kaji itu kan. Bahwasanya ketentuan Allah Ta'ala itu suka atau tidak suka. Nah, jadi apa ngeluh lagi? Tapi kalau kita ngeluh bisa. Pecah gelas jatuh ya nawa. Kita pukul balik lagi gelas itu. Tidak kan? Ngapain? Diam dulu ya. Tunggu beres sapu dulu ya. Nanti kena kaki. Kan gitu aturan. Itulah kau nggak hati-hati dipukul ya anak tadi. Kecuali dipukul anak, dicubit gelas itu balik tek 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 dari gelas balik. Entah juga lah. Nah. Ini kan tidak. Habis kontraknya pecah deh. Sudah. Ini sedang menjalani itu kita ini. Jangan diam aja, aku mesti mau, dia bisa kenapa tidak? Aku mesti bisa, gitu. Ngaji mau cepat dapat. Tapi kadang-kadang ngaji, kadang-kadang tidak. Bisa. Kau jawab sendiri tuh. Orang Nabi bilang, kita dapatkan ilmu itu seberapa besar hajat kita kepada ilmu itu. Ilmu itu pun menghargai kita, seberapa besar pula kita menghargai ilmu itu sendiri. Dapat ilmu tapi nggak diamalkan, kan nggak dihargai sih. Cuma aja kok. Coba lah renungin. Udah jar, satu aja. Semua ya 20 itu ya, fardu ain kita mengetahuinya. Itulah bikin modal kita. Apa masalah sedang kita hadapin? Tak ada yang mustahil sama Allah Ta'ala ya. Nah, saya cerita lagi diri sendiri. Malam-malam, tengah malam, hujan lebat, banjir si kambing itu. Naik kereta, maju aja ya kan. Matilah kereta tadi mesinnya, orang masuk mesin air itu ke mesinnya. Tapi saya nggak turun kok. Lampu hidup. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa terhadap suatu apa? Menghidupkan mesin nih. Bukan air yang matikan ya. Apa corona itu yang matikan? Tidak. Masuk ke dasa yang kotak, hidupnya sampai ke rumah. Kuasa hidupnya dia. Nah, tapi mereka mesti yakin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Waktu mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir itu kena arti Allah Ta'ala kuasa setiap suatu. Apa yang aja kita ajarkan, sampaikanlah. Jadi khawatir kalau lagi nanti kalau pihak perempuan minta sekian. Nah, udah apa itu? Kalau makanya kau dengarkan ya Allah kan, segitu dimintanya, aku nggak ada duit. Bilang. Nah itulah kira-kira ya. Tapi perintah Allah jangan kau tinggalkan.
Sesuaikanlah permintaan kau, berapa kau minta. Minta 10 juta baca Al-Quran, Yasin, tutup sadaqallahul azim, dapat 10 juta tuh. Nggak cocok. Bacalah entah 4 kali hatam ya. Kan udah ceritanya itu kan. Tiba pas pengamalan mau sikit, duit mau banyak, cocok apa enggak? Nggak cocok. Nah, ini kan masuk ke tahap kedua kok nih kan. Tinggal berapa kau minta. Nah, itu enaknya aja. Makanya nikmat saya bilang. Nggak akan terbukanya mulutnya itu. Minta sekian. Tapi yang terbuka mulut, Allah jadikan buka mulutnya seberapa kau sanggup. Enak nggak? Jadi kau nggak takut. Bilang aja deh. Bilang aja berapa kau mau. Karena nggak akan terucapnya itu. Yang menggerakkan mulutnya siapa? Allah Ta'ala kan? Nah, itu sampai kaji tadi mudah-mudahan kau paham ya. Tidak ambil satu yang menjadikan suatu. Makanya kita berani. Minta aja. Berapa kau mau. Nggak akan terbuka mulut itu. Pasti yang dimintanya yang sanggup kamu. Pasti itu. Akal kita tak terima ini minta nggak sanggup kamu, nggak mungkin. Nggak mungkin dimintanya macam siapa? Lesti 1 miliar ya kan? Itu pun kalau diminta masih ada itu. Siap nih ini macam bisa dongeng aja nih, dongeng aja nih kan. Kalau itu aku anggap dia dongeng lah gitu. Aku merasa nggak hamba aku. Ngerti nggak ini? Nggak akan terucapkan mulutnya itu apa tidak di Allah Ta'ala menggerakkannya. Berapa tentukan Tuhan, itulah dia. Ah, ini tergantung kita masing-masing. Kalau berani silakan, kalau nggak jangan ya. Itu ada orang pajak itu nyelamatkan dia orang sholat, dia sayang sama dia. Kau jangan pakai uang riba ya. Kau kapan perlu bilang sama saya, kau berapa perlu modal? Kasih. Udah dibayar, kapan aja kau datang ya, kau usah takut, datang aja. Kau berani kali bilang gitu. Nggak akan mungkin dia datang ke rumah kalau nggak ada Tuhan, ya kan? Langkah rezeki pertemuan martabat Allah Ta'ala. Jadi kau usah takut. Nah masuk kau ke tahap kedua, tinggal berapa mintanya kan? Bilang aja. Pasti diucapkan sudah tentukan Tuhan. Jadi Ustaz, kita memang tauhid ini betul kuat kan. Tauhid ini kan memang tak bisa sompel 99,99 pun tak bisa. Dah. Atau, nah itu menjadikan dia kuat. Zazam kita memang. Apakah kita harus ada melakukan latihan-latihan, Pak? Iya latihan lah. Latihan. Latihan, pembuktian setiap hari. Karena setiap hari Allah menunjukkan kekuasaannya. Terkadang Hasan jualan ini aja. Jualan kurma juga kan masih kan. Terkadang makan kurma pun enggak kan. Kalau nggak ada ketut enggak. Walaupun kau jual. Walaupun istri masak. Terkadang dia nggak ikut makan. Yang nggak kita masak, kita makan. Itu kan nyata kali itu. Bahwa rezeki seorang nggak akan pindah seorang. Pasti itu padahal. 5 tahun ini mau pasti San. Makanya nggak boleh sompel megangnya. Rezeki seorang nggak akan pindah ke seorang. Kelakuannya pasti sampai. Sudah? Nggak akan bertukar pun. Kalau ini sudah duduk di hati, mau berutang? Nah, nggak aturannya ya kan? Kenapa berutang? Itu lah belum duduk tadi. Apa? Kalau udah duduk di hati, rezeki seorang nggak akan pindah ke seorang. Kalau akunya pasti sampai. Memang sudah tentukan Tuhan sama apa kita makan, kemana kita pergi, sudah tentukan Allah. Gelisah juga orang nafsu ditanya, utang. Kalau udah kita ikuti nafsu tadi utang, nah, kasih lebih parah lagi. Karena kita di Korea 2 ini, nafsu sama setan. Padahal nggak usah berutang pun pasti sampai kok. Buktikan lah. Kaji ini jelas, nyata bisa dibuktikan. Bisa kalau kita mau membuktikannya. Sampai orang-orang alim dulu cerita riwayatnya gitu lah. Kalau memang benar rezeki itu sampai, dia orang kaya padahal. Pergi dah sama anak buahnya ke hutan, udah ikat aku kuat-kuat sampai aku gak bisa melepaskan diri ya kata. Udah tinggalkan aku. Dia mau macam mana cara Allah ngasihkan rezeki sama dia coba. Tapi jangan kalian bikin. Cuman Allah kasih rezeki, dah diam aja. Lewat ada orang-orang, ya, kok ada orang trik mungkin kena rampok lah itu kan. Diam aja dah. Dibuka orang tu lah. Dia diam aja, nggak mau bilang lapar.
Para lapar kau dari sana. Ini lapar kurasa ini. Diambil untuk obeng, dah congkel aja mulutnya, dibuka nggak bisa. Mau dicongkel nyerah lah dasar. Oh, ini rupanya ya. Mesti sampai. Kita gelisah juga. Nanti di rumah boleh coba-coba lah, kecil-kecilan ya kan. Nggak makan, orang nggak usah sarapan, nggak usah makan siang. Gelisah nggak istri itu? Ayahku nggak makan tuh. Nah, dia nggak pakai cakep ya. Sarapan tidak, kan siang tidak, malam pun tidak. Tenang aja ya, sudah tentukan rezeki itu. Main kecil-kecilannya dulu sana kan. Takutnya mati ya kau tuh ya. Mesti sampai. Kalau memang tidak sampai, kita makan pun muntah ya kan. Kalau bukan kita punya rezeki, enggak usah paksa lah. Nah ini kita renungkan. Jadi kalau apapun terjadi sama kita, rasa gelisah segala macam, karena kalau nafsu ditanya, apa yang pahit aja yang datang kita tengok, senangnya nggak nampak. Yang pahit aja. Kalau nafsu ditanya, kalau tanya iman enggak, senangnya aja semua. Bisa dibuktikan? Bisa. Kenapa nggak bisa? Mana banyakan apa hari? Saya pas kau juga lah saya tanya, apalagi kau udah tambah apa kan? Supaya kau bercakap, terbuka mulut kau ya kan? Nah, enak kan? Nah, kan enak ya kan? Dulu nggak enak nengoknya nih. Mana banyak ketawa sama menangis? Tawa. Mana banyak kenyang sama lapar? Kenyang. Mana banyak lapang sama sempit? Semuanya enak semuanya kok. Cuman manusia itu makan parang sedikit aja udah. Masalah sarapan padahal masalah sarapan nggak mati kok. Jam 10 belum sarapan yang menurut tahu tangan aku nih. Alah. Kalau nggak ketentuan nggak sampai. Peganglah kuat-kuat itu. Pasti itu yang butuh ilmu pasti. Itu aja azam tadi apa? San. Itulah kalau mau duduk tapi belajar dari kecil-kecil dulu. Inilah rupanya. Masa kita kalah sama semut? Apa itu berlaku juga dalam perkara yang mungkar? Sama semuanya. Rukun iman yang keenam, untung baik untung jahat semua daripada wajib iman itu. Membuat maksiat pun orang nggak bisa kalau nggak Allah Ta'ala jadikan. Pasti itu untung baik untung jahat semua dari Allah Ta'ala. Tunggal, esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Itulah pegang tauhid kuat-kuat. Nah. Ingat mesti riwayat Nabi Sulaiman itu. Semut mengangkat beras, dipikulnya beras tuh. Bayangkanlah dia semut mukul beras. Kenapa besaran beras pada dia kan? Kalau dibesarkan apanya, fotonya dijumkan langsung berkeringat-keringat dengan angkat beras tuh. Semut tadi jauh ya kan, entah dari sana masuk ke dalam rumah ya kan besaran. Jadi tanya Nabi Sulaiman tiko dulu. Karena semut disebut alim ini. Berapa lama kau menghabiskannya itu? Sebulan gitu. Udah nggak usah kau chat lagi, kau ibadah aja lah. Biar aku yang nganter tiap bulan kau antar kau beras kata Nabi Sulaiman. Nah, ini beras mana sekarang kau? Nah, ini saran dia beras khusus. Tahun 4 bulan depan nggak usah kau cari lagi. Biar kusediai kata Nabi Sulaiman. Nah udah. Bulan depan datang Nabi Sulaiman mengantarkan beras tuh. Tengoknya beras yang kasih itu masih ada. Kalian jangan berhenti cerita ini ya. Kalau kalian berhenti cerita ini macam atau cerita mencucu lah, sudah tidur lah kalian ya kan. Jangan berhenti cerita ini. Jadi kok nggak kau makan? Ya Nabi Allah kata Sulaiman. Sebelum kau kirim aku udah kasih Allah Ta'ala kok. Ngapain kau harapkan sama kau tuh? Kalah kita semua. Mana dia jual nggak laku nih ini loh. Kalah semua kan? Nggak kau kasih pun tiap hari Allah ngasih rezeki aku kita semuanya. Ngapain aku harap sama kau? Nanti saya rusak keimananku. Nampak Nabi Sulaiman ya kan? Kita ini banyak rusaknya kenapa? Mesti nampak rezeki di tangan manusia, bukan di tangan Allah Ta'ala. Kita rusak ya. Macam mana? Jangan gini-gini aja tapi bukan gini, bukan ngerti, ngantuk rupanya gini ya. Orang baik gitu aja asal dengar ngaji ya. Gini-gini kepalanya. Apa yang ngerti? Ngerti tuh. Mantu aku kerasa. Orang ketawa ikut ketawa. Udah ngerti ya dia? Janganlah sampai kalah kita sama semut. Biasakan rezeki di tangan Allah Ta'ala, bukan sama di tangan makhluk. Tangan Allah Ta'ala. Nggak akan bisa berpindah itu.
Namanya di dompet itu duit awak, kata kita duit kita. Enggak juga, banyak yang punya kok. Ya, banyak yang punya tuh, cuma titipan aja. Yang sakitnya kan ambil kumpulin duit itu duit pencopet namanya. Copet orang sama lewat. Ada salah kita itu ya. Nah. Iya. Jadi orang di Titipapan dari Marelan jalan Titipapan menaik Titi itu bocor ban saya. Bocor pun nggak wajar, orang gitu. Ih kok gini lah bocor. Nggak bisa dicabut pakunya. Paku 3 inci, kepalanya yang masuk San. Gimana nyabutnya? Kan tajamnya keluar. Ya, cuman ada orang bapak-bapak berarti tidak ada bapak. Ini masuk paku. Terbalik. Pas saya datang nih, cabut pakai tang. Nempel speaker dekat titik itu ada, situ saya nempel. Ada jual bandrek, ya. Minum bandrek lah sama makan roti, kan sana menunggu nempel. Ini rezeki tadi tukang tempel ban punya ada, tukang bandrek pun ada. Suruh duduk situ, udah duduk. Nikmati pinggir sungai Deli ya kan. Nah, itu kalau hidup kamu gitu bang. Oh inilah rupanya. Apalagi duit awak juga enggak. Ada duit tukang tempel, ada duit tukang bandrek. Subhanallah ya. Kalau bocor ya minum bandrek awak. Kan gitu kan. Ini waktu saya bilang bandrek itu doa juga dalam hati saya ini. Untung-untung saya gaji orang bandrek awak ya. Ya diambil kasih. Wali ngamin kan nggak tanggung. Sandannya ajudan betul, nyambung aja. Udah lama ngaji dia, nyambung aja apa saya. Suruh perang ke Jakarta pun oke deh. Hah? Sudah? Apa yang mengganjal kau heran? Kalian ini apa aja yang mengganjal hati kalian, bilanglah sekarang. Sama-sama kita minta Allah Ta'ala supaya kita paham dan dapat pula kita ngamalkannya. Betul. Gimana? Mau yang enak-enak cerita aja, apa yang pahit-pahit juga? Yang enak-enak aja ya, minum madu aja ya. Broto tadi jangan. Sambil roto gitu. Maksudnya ya, mau minum sambil roto mau? Enggak, dia saya tanya sama Rizal. Kalau dia nggak mau apa dia kalian? Mau yang pahit? Kadang-kadang lupa itu perlu juga. Hah? Kadang-kadang lupa itu perlu juga. Nah, saya tanya mau minum pahit. Iya benar. Hah? Mau. Mau gitu. Dengar ya? Dia mau. Kalau kalian nggak mau kelewatan, kalian apa itu? Di saat kita nggak ada duit, nyambung pada si Bujar tadi. Allah tahu kan Jar? Allah tahu kok. Tahu lah setan ya. Kamu duit enggak? Ini ada ini 2.050.000 aja sebulan. Gimana? Kalau kau selesai ini nanti datang sama aku 10 juta. Tetap aja 50.000 sebulan. Ambillah dulu taruh. Ini yang pahit tadi saya bilang. Kalau kita ambillah uang seperti ini, uang riba ini, berarti kita ngajak perang sama Tuhan. Iyalah, tahu nyakut haram, tapi mau apa kok? Aku mau ambil ini. Itu artinya. Cocok di apa ini orang yang manusia ya? Cocok disenangi apa susah ya? Susah ya. Dan siksa ya. Nah, makanya kalau mendapat kesiksaan, siksa badan sakit-sakit, suntuk, nggak akan bisa awet muda udah gini. Makanya orang nggak awet muda itu kenapa? Karena banyak utang. Itulah dia. Coba-coba melakukan itu berarti kita nantang Tuhan kok. Kan ada kawan untuk pernah bilang dia walaupun iman sebesar bidara tetap masuk surga. Dah. Nah, ini masuk dengan iman sebesar bidara itu seperti apa kan? Kawan tadi pun kalau lihat nggak sholat begitu. Jadi itu sahih hadisnya ya. Itu kata Nabi, makanya kalian pun kalau ditanya, kau terutama kau tanya, Mal kau pasti masuk surga, masuk dong. Ini yang hadir ahli surga semuanya ini. Apa ada ilah dorongan iman makanya mengaji ini kan?
Itu udah kita Nabi itu walau sebesar jarak sekalipun selagi masih ada iman masuk surga. Tapi jangan kita tenang di situ. Nah, itu bisikan saya awas. Apalah contohnya, walau sebesar jarak sekalipun, nanti ada satu kitab ya, diterangkan di sana. Setelah manusia selesai lah masuk surga ke surga, yang neraka udah masing-masing lah dengan nikmat, masing dengan siksanya. Selesai udah, yang surga neraka. Nah, lagi Nabi duduk-duduk sama Jibril, terdengar suara Al-Quran. Tersentak Nabi, umatku ya Jibril. Begitu hebatnya Nabi itu dari neraka. Suara neraka pikir ke neraka sana. Berani neraka itu hidup, padam semuanya. Rasulullah pula datang, bukan tanggung ya kan. Kalau Malaikat Malik udah mau darah siapa pula nokok pintu neraka nih kan, berani kali masuk ya kan. Tengok Rasul, padam neraka semuanya. Dicari Nabi mana yang bilang Quran itu. Karena kalau yang bilang Quran pasti cuma Nabi ya. Itu yang walau sebesar jarak sekalipun, nggak sholat dia ngabar, dia Quran. Datangin Nabi. Tapi berapa lama nggak tahu lah kita, malah nggak disebut pula dalam riwayat itu berapa lama dia udah masuk neraka ya. Kalau bilang iya, ini aku cuman aja sih Quran. Ini turun ke Nabi Muhammad tuh Quran nih. Aku Nabi Muhammad tuh. Hah? Kau? La ilaha illallah kelewat kali kau ya. Tenang kau di surga, kau biarkan aku sini deh. Tidak salah aku lah memang kata Nabi. Itulah tawadhu ya Nabi salah. Salah aku lah kata Nabi. Jangan deh. Pantas nggak kita salat sama Nabi? Luar biasa dia bela kita ini. Nah, kita pun yang akan kita syukuri dijadikan Allah Ta'ala kita umat Nabi Muhammad. Kadang harus saja kan jadikan umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, umat Nabi Lut sekarang. Tapi kita jadikan umat Nabi Muhammad. Syukur alhamdulillah. Sudah mal? Belum? Ya. Tanyalah. Itu masuk walau sebesar jarak sekalipun masih ada iman. Bilang Quran aja. Edin tuh maksudnya. Yang mana kau masuk? Kalau bisa kan jangan masuk neraka gitu kan. Maksudnya di dunia aja kita nggak tahan gitu kan. Biar untuk mempertahankan iman tadi tuh kan sebesar jarak tadi. Dalam kehidupan sehari-hari tadi. Kadang kan tuh iman naik turun kan. Kadang yakin lawak, kadang datang ragu kan. Di situ juga kan bisa kita dihukumkan, kadang bisa kafir juga ya. Teruslah cepat sikit. Ataupun murtad kok gitu, maksudnya untuk mengubah apa iman tadi itu, supaya kita kan nggak mau masuk neraka gitu kan tuh. Udah? Belum? Berarti kau nggak sibak pertanyaan si Mujar dan jawabannya. Kalau kau sibak kau nggak nanya lagi tadi itu. Kalau udah kau iman kan Allah Maha mengetahui, nggak nanya lagi kau masalah. Nggak ada duit kau lapar sakit segala macam Allah sudah tahu. Tahu nggak San? Tahu. Dan dia sudah ngerasain ini Nabi dari Supini Hajis. Ini darah terus keluar. Saya nggak ada yang rumah sakit. Cuman geram juga dia nih. Atur nggak mau nengok di rumah sakit. Nggak, saya nggak mau nengok memang. Di video call lah dia. Coba segini saya bilang, Mal, udah nampak kok kambing putih. Nah, sehat langsung dari itu saya bilang. Ya, ini orangnya kau putih. Udah nampak kok kambing putih rupanya. Sehat lah. Kenapa heboh kali kau dengan pesakit kau itu? Semua tidak sujud pada hikmah, pasti ada hikmahnya. Nah, Sherry terutama mendapatkan hikmahnya kan. Kan nampak nih kan? Kalau nggak ngaji dia tak terganti giginya, kau cerita lah kau. Nah, apalagi Am, kita gak usah para nabi, karena fardu ain kita mengetahui yang 25 nabi itu ya. Kenapa 25 itu kita fardu ain? Itu untuk itibar kita. Nah, kita kelas bawah ini kita yang hadir aja jadi itibar. Nggak usah sampai ke nabi, kita ini aja lah, masing-masing. Ada rumahnya jauh, ada dekat ya. Kita yang hadir ini semua yang mana yang paling jauh rumahnya nih? Nah, di mana? Bandar Setia. Bandar Setia. Ada yang lebih jauh dari Bandar Setia. Bandar Setia. Tembung. Ya, Bandar Setia paling jauh. Ya, Udah. jauh dikit berarti. Sekarang Sungguh. pindah aja. Sekarang masih sebentar. Tinggal lagi. Sunggal.
Payah udah bergerak dari Sunggal tuh. Udah. Maksud saya cerita ini apa? Jadi kita di Timur jauh Bandar Setia. Tapi terkadang Bandar Setia ini duluan sampai ya. Ada yang terpeleset sampai dia belakangan pula. Itu apa maksudnya? Allah berbuat sekendaknya. Ini menjawab pertanyaan dia tadi nih ujungnya nih. Jose Akmari, Allah berbuat sekendaknya. Tahulah kita bahwa kita itu diatur bukan ngatur. Jangan ikut ngatur, hancur kita. Dia coba ngatur. Ingatlah diri kita bahwa kita diatur bukan ngatur. Maka langkah rezeki pertemuan mau ditar, jangan campuri. Kalau kita campuri binasa lah kita. Nah sudah buku kaji ini kan, Eri. Maksud saya bilang ngaji ini menjawab semua masalah yang sedang kita hadapin, apapun. Nah, yang nampak saya kan yang sedang kau hadapin itu adalah tentang masalah mahar ya kan. Bilang aja langsung. Pegang kuat-kuat tauhid. Nah, itu nggak boleh sompel. Karena nggak akan terucapkannya kalau tidak kau mampu nanggunginya. Alangkah enaknya ya, nggak ada orang dah nikah dia. Berapa kau minta? Bang, aku nikah aja udah bang. Biaya nikah aja lah. Terus apa tanya? Gimana? Nah. Maka saya bilang tadi hidup ini kalau kita pahami sifat 20 ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat, bukan cerita dongeng. Keyakinan itu ada amalan-amalan khusus yang perlu dikerjakan. Udah nggak usah pepeh ngamal-ngamal, ngaji aja lah kau betul-betul. Kenapa saya bilang gitu? Saya kayak ini model. Kenapa banyak juga yang ngamal-ngamal kan? Ini banyak yang ngamal-ngamal kan nih. Dapat yang baru tinggal yang lama, dapat yang baru tinggal yang lama. Nggak ada gunanya itu. Istiqomah, pegang terus. Sudah mendarah daging, baru tambah. Jangan belum apa dah, tambah lagi. Yang lama. Kadang-kadang saya juga ada sejarah, tapi nggak usah bilang sama dia lah ya. Diajarinya Roni Senam. Capek saya ngajar Roni Senam, udah makanya saya diam aja. Udah saya ajari luar. Ditanya sekarang, dosakan senamnya. Kenapa kau kan am kan? Enggak lah, nggak saya tanya kau kan. Terus saya ajari dengan praktek ya. Kok sekarang saya nggak sanggup lagi udah. Delapan gerakan senam Sayyidina Ali sudah saya ajarkan semua orangnya. Coba lah berani kalian nggak diajar, bilang berani. Jadi jangan bertanya aja bang. Lupa nomor satu apa ya, nomor apa? Tapi aja. Ya Sijal bagus, dia mau diajarnya kalian bagus lah, ya kan? Jadi Ustaz, kalau saya ini wajib itikad bahwa yang harus kata Allah Ta'ala yaitu 1 jua itu maksudnya gimana sih? Hukum akal kan 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib menurut hukum akal tak dapat pada akal tiadanya melainkan ada. Mustahil tak dapat pada akal tiadanya, adanya melainkan tiada. Harus Allah berbuat sekendaknya. Itu makanya kita pegang mesti kuat. Kalau kita nggak mahir dalam hukum akal yang 3 ini, payah kita jalan. Makanya banyak orang belajar sifat 20 tapi dia nggak mahir dalam hukum akal, nggak bisa. Kalau fikih mahir kita hukum syara yang 5 itu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu orang timbangannya masih ada semuanya kok. Nah. Macam mana Harry? Kau juga lah saya tanya, jadi macam mana lah? Karena banyak ada pikiran kau di kepala kau tuh gini, nggak dikeluarkan payah. Dia mau kawin, mana mau nimbun rumah lagi kan? Dua-dua timbun kenapa? Sekali 2 dapat. Tapi udah kalau itu kamu silahkan kalau ada lebih mudah lagi. Sekarang mau berangkat haji pun payah ya kan? Payah kan? Nunggu tahunnya, tanggalnya, uangnya pun banyak biasa. Kawin menjanda yang haji. Kan yang haji kau kan? Gak payah-payah aku bilang kan?
solusi singkat. Ulama menentukan setiap rezeki manusia. Ada. Boleh nggak dia istilahnya dia secara fikihnya ikhtiar mengganti usaha supaya lebih maju lagi? Boleh, boleh. Bahkan disuruh. Itu maka sa'i itu 7 kali. Itu sama kita itu 7 kali sa'i dari Safa ke Marwah. 7 kali. Dapatlah air, nggak apa-apa, bukan pakai cangkul. Nabi Ismail itu hanya digesek-gesek dari kakinya. Dulu air jam-jam itu kan. Juga usaha. Jangan kita bertahap terus itu bertahun-tahun, nggak ada duitnya. Itu bodoh kita itu. Sedangkan orang kerja pun 3 bulan testingnya kan, 3 bulan. 3 bulan, kalau pecat lah, kalau kerja terus kan. 3 bulan tengok. Masa apa tuh? Masa percobaannya. Iya kan? 3 bulan tengok dulu. Nah, usaha pun gitu. Itu ada juga murid saya jualan. Berapa lama dah kau jualan? 6 bulan. Macam mana sih? Payah kali. Kenapa kau tahan sampai 6 bulan? 3 bulan aja sih. 3 bulan aja. Medan ini udah tahu kita tinggal di Medan. Medan ini kau maunya yang aneh-aneh kan? Ingat kalian apa kedai kopi pocong itu, pakai pocong semua itu. Nah, yang aneh, rame orangnya kan? Tukar kau jualan kau sama dong. Jualan apa Ustaz? Jual ayam seksi. Nah, kan ketawa kan? Gespado ayam seksi, rame orang belanja itu. Ya, kan pikir main-main. Kau jalan lama-lama, kalau nggak jalan nggak cukup situ nafkah kita. Nah, tapi kurangnya ada kata Imam Ghazali ya, tanda usaha kita itu bagus, baik, nggak ditarik ibadah hawa. Jadi usaha kau sekarang ini gimana? Ditarik ibadah kau? Udah bagus itu dah, nggak usah banyak berontak lagi. Jadi gini Ustaz, nafsunya kan istilahnya pengen lebih Ustaz. Udah, terus. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kita alihkan tambah usaha supaya mau lebih maju lagi Ustaz? Tadi udah saya sampaikan timbangannya. Ini sekali lagi saya bilang jangan kau tanya lagi nanti. Tanda bagus kerjaan itu tanda bagus udah lebih kau tidak, tariknya nggak ibadah hawa. Kau tarik nggak bagus. Nanti gara-gara kau tambah tarik ibadah kau, sekarang kita bakal pulang. Waktu kita dekat sempit ini, mencari bekal akhirat ini. Bukan lapang waktu kita sempit. Ya Ustaz, ibadah enggak? Tidak ditarik Ustaz. Cuma buru-buru pula ibadah. Nah itu apakah termasuk? Itu kan ditarik namanya, itu udah. Dari Ustaz? Iya, tarik lah. Sudah yang sunat-sunat tinggal kayak wajib-wajib Fatihah aja kan, karena berupaya nih. Rugi apa enggak itu? Rugi lah nanti. Padahal selama itu tenang-tenang aja cukupnya. Jadi nggak laku, tukar usaha lain. Nggak usah lama-lama. Kalau sampai dah 7 kali berhentilah itu dah. Cukuplah usaha kita dia. Jadi usaha pun nanti tidak mulai yang mudah untuk yang pembeli seperti maaf cakap. Kalau Nggak usah pakai maaf cakap lah, bilang aja lah. jual ikan gembur itu apa Ustaz? Nggak boleh. Udah, apa lagi? Yang apa yang najis itu nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Teman-teman ngawur kalau tadi ngawurnya. Udah nggak apa-apa Roni. Kau jangan marah ya. Boleh gitu. Boleh jual gitu. Nggak marah Ustaz. Apalagi merebus modal di pelapa itu pajak berayan haram hukumnya. Udah lah nggak usah pakai air comberan ya kan. Tahu aja kau sendiri. Makanya bumbu rebus berat itu jangan. Kalau pengen makan bumbu rebus, masak sendiri. Suruh si Tina beli bumbu itu sekilo, banyak. Buat sendiri. Buang dulu tainya. Buatlah sendiri. Lebih enak san. Yang sekilo 6 ekor dia. Itu bumbu rebus itu, kalau yang asin dan bertubara, tawar, nggak pakai garam itu. Nah, itu baru makruh ya. Buanglah tanya dulu, baru dimasak. Kalau diburu meski di sini, yang dari batu bara pun gitu itu. Kan satu motor gerobak, motor truk besar mau ganti berapa keranjang. Nggak laku kan direbus lagi kan. Taruh garam kan supaya awet. Garam itulah mengantarkan najis itu ke badannya. Makanya daging jadi asin. Jadi apa gembung-gembung itu? Najis. Nah, udah. Itu jalannya. Jadi kalau tanya orang, kau udah bisa jawab. Itu jalannya. Sama aja, ikan asin yang bulat-bulat itu haram dimakan, karena tehnya nggak dibuang. Kalau mau beli ikan asin belah yang udah dibersihkan,
Jangan asal makan aja, karena makanan ini adalah benih amal. Makanan ini adalah benih amal. Kalau benihnya nggak bagus, mana bikin amalnya bagus kan? Bikin sendiri aja lah paling bagus. Jadi Ustaz, dari makanan itu bisa juga menimbulkan was-was. Bukan was-was lagi. Perut yang ada yang haram di dalam perutnya itu yang haram masuk, sholatnya pun nggak diterima. Bukan was-was lagi. Jangan. Udah bagus lah jualan kau itu, udah bagus kau bisa ngaji, bisa ibadah tenang, udah itu aja. Dia mau sok nambah. Kalau mau nambah kali kau pergilah ke apa sana, Arab sana ya kan, TKI ya kan. Jangan. Udah, saya kasih contoh. Tapi seperti cerita ini. Jadi ada seorang yang bilang sama guru dulu, Tajilatan saya rasanya mau jualan aja lah saya kata. Kenapa? Karena banyak kali saya kerja di pakai sip, kadang gitu kan. Kadang keluar kota ya, nggak ngaji, kadang ngaji banyak kali. Udah bagus itu kata guru. Udah bagus tuh. Kapan kau bisa ngaji lah. Tapi pakai sip banyak kali saya pengen ngaji macam kan kau enak kali ngaji tiap malam. Saya nggak bisa. Udah bagus. Bukan kata guru nggak dengarkannya. Berhenti dah dapat pesangon. Buatnya rumah makan ya san. Modal itu rumah makan. Tapi bukan rumah makan semalam suntuk. Semalam tenang ya kan. Ini semalam suntuk lah. Udah, tapi bukan dia buat nama, udah nama segitu, udah. Ngaji lah tiap malam. Nggak dengar kau Iron ini ya? Ini nggak pernah kau ya nih. Ya kita guru ya. Jadi mau ngaji kau iya, telah udah buka kedai saya sekarang buat rumah makan. Oh. Jadi kedai tutup ini, buka tuan, buka. Siapa yang jaga? Istri saya sama anak saya. Oh itu yang kau bilang bagus tuh ya. Selama ini istri kau nggak pernah ngeladeni orang, sekarang kau ngaji istri kau ngeladeni orang, itu kau bilang bagus. Paham nggak nih? Nafsu kita gitu bagus, pak hebat. Enggak ada hebatnya. Jadi dia ngaji, istrinya ngeladeni orang. Anak gadisnya pun juga ya kan. Kopi satu teh itu, kita cerita ya san. Apa hukumnya? Itu kau bilang bagus. Makanya kita ada timbangan hukum syara. Bukan asal jadi aja hidup ini ya. Ada peraturannya. Ada peraturannya. Udah bagus kok udah itu. Gak usah banyak tingkah lah ya. Kan gini bang, supaya kita ekonomi kita naik. Biar aku kerja kenapa? Gak apa-apa kok. Gak berat-berarti kerja. Kalau gak home industri pun bisa kerjaan ini. Bisa bawa rumah. Desak aja itu ya, udahlah buatlah kata si suami, kerjalah dia di rumah, tambahlah ekonominya hebat. Terjadi pertengkaran, aku lajang bisa aku cari tahu katanya. Udah ada duit ya? Salah siapa itu? Kalau istri sudah kerja bisa kejar lembur lagi deh. Capek lah juga ya aja. Nah, udah kalau udah melalak udah payah nih, nggak bisa kemana-mana ngaji. Istri kalau kerja kan capek, suami ngajak kerja lembur. Ih, kau paham kali cepet kali kau. Nggak mau deh, salah siapa sebenarnya? Salah suami. Kasih minum jamu, susu, yang enak-enak aja lah. Alat makeupnya sediakan, enak lah, wah, minum jamu dia, wangi aja badannya. Kalau baru buat jamu pesan masih Sandra. Sandra istri tuh buat jamu. Nanti Eri yang sekarang. Kamu pun cepat aja lah pula lain. Nah sudah, sampai berapa tadi kita kaji ya? 41 tadi ya, akaid. Maka wajib pula atas tiap mukallaf mengiktikarkan lagi dengan 9 akaid ini. 9 lagi. Kenapa? Untuk apa tuh? Dengarkanlah dulu. Setelah kau renung-renungkan yang 20 sifat itu, yang 20 mustahil dan harus satu, dapatlah kita kesimpulan. Bermula wajib i'tikad, wajib imankan bahwa saya mustahil pada Allah Ta'ala kewajiban atas yang membuat segala mungkin atau meninggalkan dia. Itu lawan yang harus pada Allah Ta'ala, betul kan? Telah renungkan, harus pada Allah Ta'ala satu tadi.
Allah harus saja membuat atau tidak, harus saja. Kalau gitu tambahkan satu lagi untuk menguatkan lebih takik lebih duduk, mustahil Allah Ta'ala kewajiban. Kan itu yang tebarkan saya dulu kan, harus. Kalau besok tentukan Tuhan hujan, ya wajib lah turun hujan? Enggak, harus, ya, enggak wajib. Besok tentukan Allah Ta'ala hujan, apakah wajib Allah Ta'ala hujan? Tidak, jawabannya harus saja. Jadi 42 udah ya, 42. Mustahil wajib. Kedua, wajib i'tiqad, wajib imankan tanazzuhu ta'ala anil a'radi fil af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Tuhan daripada mengambil faedah atau mengambil keuntungan di dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumnya. Mustahil ya. Maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faedah, nggak ambil keuntungan. Kalau gitu ibadah kita lakukan untuk siapa? Untuk kita sendiri. Nah, kalau gitu datanglah yang untuk menguatkannya lagi. Ketiga, wajib i'tiqad, wajib diimankan bahwa mustahil pada Allah Ta'ala mengambil faedah itu. Nggak tiba oleh kalau mengambil keuntungan. Kalau tak mengambil keuntungan, kenapa rupanya? Miskin lah dia, nggak maha kaya lah dia. Ngambil keuntungan lah pula dia. Nggak. Padahal seluruh dunia ini taat semuanya, nggak menambah kebesaran Allah Ta'ala, kebalikan maksiat semua tidak mengurangi kebesarannya. Kita nggak ambil keuntungan dengan perbuatan kita, dengan ngaji kita ini untuk kita sendiri kok. Kita pemurahnya Allah Ta'ala, dikasih ngaji, syukur apa enggak? Syukur. Alhamdulillah, malam ini aku bisa ngaji ya. Kumpul dengan ahli-ahli surga, apa nggak enak? Oh, gitu ya. Nah, keempat ya, sampai sini kaji kita dulu ya. Keempat, wajib i'tiqad ala taksira lisain minal kainat bi kuwatihi akan datang. Kalian kalau payah-payah kali nandainya, takut payah-payah bertanya, kok ya iya aja gitu sam. Asal ngaji nak mana halaman berapa ya man? Kok ya aja Ustaz. Pas ngaji tinggal buka pas ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.